Pria berambut gondrong bernama Jumadi ini berusaha menghindari sorotan kamera wartawan saat digelandang ke Mapolres Lampung Utara Rabu siang. Pria warga desa Bumiraya, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara ini ditangkap polisi karena menipu seorang pelamar kerja. Jumadi menjanjikan korban masuk kerja di perusahaan BUMN pengelola jalan tol. Korban diminta menyerahkan berkas lamaran serta uang 30 juta rupiah jika ingin diterima sebagai karyawan di perusahaan BUMN itu. Jumadi akhirnya dilaporkan ke polisi setelah menghilang usai menerima uang korban 29 juta rupiah. Kalau saya kan nggak ingat berapa jumlah uang total itu karena saya kan sudah lama kejadian itu Pak ya. Cuman kalau di laporan dia itu 24.900. Itu janjian kerja di mana? Di tol Pak. Sebagai apa di tol? Sebagai karyawan Pak. Memang kamu bisa masukin ke tol itu atau kayak mana? Enggak Pak. Modusnya pelaku ini menjanjikan kepada korban dapat memasukkan anak korban ke salah satu PT ya. Kemudian ternyata janjinya itu tidak terlaksana dan akhirnya korban membuat laporan ke Polres Lampung Utara. Untuk kerugiannya gimana? Kerugiannya sebesar 29 juta. Polisi menyita kwitansi setoran uang korban ke tersangka Jumadi serta berkas lamaran kerja. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mencari tahu apakah ada korban lain. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Polisi sektor Banjaragung Tulang Bawang Rabu siang menggelar olah TKP pembegalan motor yang dialami seorang santriwati yang sedang membonceng istri pengasuh pondok pesantren. Korban bernama Yufi Septiana. Motornya dibegal di jalan sepi di tengah perkebunan karet di Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjarmargo. Lokasi pembegalan berjarak 300 meter dari pondok pesantren. Menurut korban, pelaku 2 orang mengendarai motor berboncengan. Keduanya menghentikan laju kendaraan korban di jalan sepi. Mereka menodong korban dengan senjata tajam dan merampas motor korban. Di bawah Pak ini. Berhenti. Terus saya berhenti, tapi tetap hidup motor saya. Terus berhenti, ceritanya kasihin motornya, turun kamu, kalau nggak saya tebas kamu. Terus saya bilang, ya udah, saya langsung kasihin aja motornya. Terus dia langsung putar balik ke arah Tuga aja. Terus udah. Berapa orang? 2 orang. Ciri-cirinya? Cirinya satunya tinggi anaknya, satunya nggak terlalu tinggi tapi kurus. Pakai jaket, pakai kerukupan, masker kayak gitu, maskernya warna hitam. Korban memberikan keterangan ciri-ciri fisik para pelaku ke polisi. Kasus pembegalan motor masih dalam penyelidikan polisi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Wah, coba tanya, Pak. Korban pencabulan oleh AH, guru sekaligus pengasuh salah satu pondok pesantren di Sungkai Tengah, Lampung Utara bertambah jadi 4 orang. Rabu siang polisi Lampung Utara kembali menerima 3 laporan keluarga korban yang diduga dicabuli oleh AH. Keempat korban adalah santriwati berusia di bawah umur. Mereka mengaku mendapat perlakuan tidak senonoh dari AH di lingkungan pondok pesantren. Untuk korban sendiri semuanya itu di bawah usia ataupun di bawah umur. Dan saat ini Polres Lampung Utara masih melakukan penyelidikan, pemberkasan dan pengumpulan barang bukti. Untuk pelaku masih dilakukan penyelidikan. AH kini ditahan di Polres Lampung Utara. Menyusul ditangkapnya AH, aktivitas belajar mengajar di pondok pesantren lumpuh total. Lebih dari 50 santri dipulangkan ke orang tuanya dan para guru juga tidak lagi ada yang tinggal di pondok pesantren ini. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Senang ya sekolah semua ya. Pemerintah pusat telah mencabut status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sejak 30 Desember 2022 lalu. Namun di Bandar Lampung, protokol kesehatan tetap diterapkan dan diberlakukan di lingkungan sekolah.
Imbauan penerapan protokol kesehatan ini disampaikan pengamat pendidikan Universitas Lampung, Muhammad Toha Sampurna, pada Rabu siang. Protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan dinilai sebagai cara mudah untuk mencegah penularan penyakit. Terlebih di musim hujan saat ini, penyakit flu marak dan mudah menular melalui udara. Satu hal yang harus kita pahami juga, dengan masker ini kan akan memberikan menjadi temeng atau menjadi filter kalau mereka ada di lingkungannya yang lagi sakit, umpamanya lagi batuk, lagi flu umpamanya. Tapi dengan masker kan bisa terfilter ya virus-virus itu ya, akan lebih baik ya. Jadi memang khususnya bagi mereka yang kurang sehat akan lebih bagus kalau itu mereka menggunakan masker. Ya. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Murid dan guru diminta menggunakan masker. Seperti biasa sih, cuman masih pakai protokol kesehatan ya, masih pakai masker. Kalau kegiatan semua udah oke. Dan kita juga udah ada kunjungan mereka ke mana? Keluar kota, dan yang datang ke sini juga sudah banyak. Nggak jadi masalah. Yang terpenting sudah vaksinnya paling minimal 3. Penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah Bandar Lampung sifatnya imbauan dan tidak ada sanksi bagi yang tidak menjalankannya. Masyarakat diminta meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan, di antaranya menggunakan masker saat keluar rumah dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumahnya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.